Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share YouTube TVRI Bengkulu. Dan nyalakan loncengnya ya. Ya pemirsa, kembali lagi tentunya di dokter kita bersama Kata Sehat. Dan dokter Elvira tadi sempat bertanya ya dok ya, terkait anak-anak itu butuh mineral berapa banyak sih dokter per harinya. Dan apakah susu juga termasuk dalam mineral yang diharuskan per harinya pada anak? Kalau bicara mineral kan kalau tubuh kita butuh makro dan mikronutrien. Mineral masuk dalam mikronutrien, berarti nggak terlalu banyak lah di dalam tubuh kita. Dan mineral itu banyak sekali. Kamu mau apa? Kalsium, zinc atau apa itu punya kebutuhan angka kecukupan kebutuhan setiap harinya berbeda-beda. Dan susu ya karena susu mengandung kalsium ya salah satu sumber mineral untuk anak-anak kita gitu. Baik dokter, berarti sama pentingnya ya dok ya. Sama penting juga. Silakan dokter untuk melanjutkan. Lanjut lagi dok. Oke, tadi kita sudah menjelaskan bahwa atau sudah tahu ayah bunda semuanya ya bahwa anak dengan demam dan tanda dehidrasi itu harus dibawa segera ke fasilitas kesehatan. Apalagi yang harus dibawa segera, anak demam tinggi terus ada kejang gitu. Nah, itu juga harus segera dibawa gitu ya. Kemudian anak demam tinggi tapi dia ada selain kejang penurunan kesadaran. Selain rewel dia kelihatan ngantuk-ngantuk aja gitu ya. Hati-hati itu, hati-hati sekali untuk ayah bunda semua. Kemudian atau dia tidur-tidur aja gitu ya. Anaknya lemas. Nah, itu harus segera dibawa ke fasilitas kesehatan. Demam yang seperti apa lagi? Ada gangguan pernafasan. Misalnya anaknya pas demam dia sesak gitu ya. Sesak. Maka itu harus dibawa juga ke fasilitas kesehatan. Terus anaknya juga kalau udah besar misalnya dia rewel sekali, terus sakit kepala, mengeluhkan sakit kepala sekali, maka itu juga harus segera kita bawa ke fasilitas kesehatan. Dan yang lain-lainnya, misalnya anaknya kelihatan pucat, tidak mau makan, sangat lemas, dan malas bermain, ya gitu-gitu. Itu tandanya bahwa anak kita harus dibawa segera ke fasilitas kesehatan. Nah, kita membahas ada beberapa mitos dan fakta tentang demam. Saya bahas saja yang pertama ya. Ayah bunda, Anda teraba hangat berarti mengalami demam atau tidak? Tadi kita sebenarnya sudah bahas di depan ya. Hangat saja belum tentu demam, karena itu hanya subjektif ya. Dikatakan demam kalau suhunya di atas 37,5 dengan pengukuran termometer. Selanjutnya, mitos atau fakta? Kalau anak kita demam, langsung diberikan paracetamol gitu ya. Sebenarnya kita udah juga bahas tadi, sebenarnya ini adalah mitos ya. Kita melakukan dulu tuh yang bisa kita lakukan tadi ya, ayah bunda, misalnya mengompres, tidak menyelimuti dengan tebal atau pakaian tebal tadi ya, kita kasih makan dan minum yang cukup, kita istirahat, bisa jaga suhu ruangan. Kalau itu sudah bisa menurunkan suhu tubuh ya tidak perlu kita berikan obat demam. Selanjutnya, mitos atau fakta demam lebih dari 40 dapat merusak otak. Ini sebenarnya mitos ya. Karena sebenarnya demam itu kalau penyebabnya adalah infeksi, dia jarang sekali merusak otak karena bukan demam karena dia itu biasanya demamnya tidak lebih dari 42. Yang bisa merusak otak tuh demamnya lebih dari 42, kecuali infeksinya itu memang infeksi di otak, gitu, dia bisa merusak otak. Tapi demam memang bisa menyebabkan kejang demam namanya gitu ya. Dan ini bukan merusak otak dan kejadiannya juga sangat sedikit sekali, sekitar 4% dari kejadian demam. Selanjutnya, mitos atau fakta demam itu membahayakan. Kalau kita ngebahas demam yang kita bahas tadi penyebab infeksi dan sebagian besar penyebab itu adalah virus, maka demam itu tidak membahayakan ya. Dia biasanya cuma sekitar 378 sampai 40 dan itu adalah tadi kita sudah jelaskan bahwa ini berfungsi untuk mengatasi infeksi yang masuk ke dalam tubuh kita. Selanjutnya, mitos atau fakta, selimut anak yang demam serapat mungkin. Apa jadinya ini adalah mitos ya. Ini justru salah. Kita ganti pakaian yang lebih tipis, nyaman dan menyerap keringat.
Selanjutnya, mitos atau fakta saat demam anak tidak boleh mandi. Nah, ini juga sering sekali ya ayah bunda. Sebenarnya boleh mandi nggak? Selama ini anaknya demam dimandikan atau tidak? Nah, sebenarnya ini boleh ya. Boleh sekali mandi saat demam. Nah, biasanya kita harus mandikan dengan air hangat. Air gitu. hangat ya dok. Kita jaga supaya itu juga membantu menurunkan suhu tubuh gitu. Kemudian juga mandi ini berfungsi untuk menjaga kebersihan dari tubuh. Selanjutnya, mitos atau fakta saat tumbuh gigi semua anak pasti demam. Ini sering banget ya. Oh, demam karena tumbuh gigi. Tapi sebenarnya ini adalah mitos ya. Mitos ya dok. Sebenarnya ini adalah mitos. Jadi nggak semua anak yang tumbuh gigi itu adalah demam. Biasanya ada beberapa yang sedikit meningkatkan suhu tubuh itu karena inflamasi saat giginya mau keluar gitu. Jadi gusinya inflamasi sedikit meningkatkan suhu tubuh. Seperti itu. Baik dokter, ini kayaknya masih banyak nih mitos dan faktanya. Tahan dulu nih dokter. Iya. Nanti kita akan kembali lagi tentunya setelah jeda berikut ini. Tetap di Dokter Kita.